begitu megah kita lihat, dan bersolek kota-kota dimanapun kelihatan indah, namun semua itu akan hancur. Dan semua yang kita kumpulkan, kita perbanyak kehidupan dunia itu, maka akan kita tinggalkan begitu saja. Dan yang kita bawa hanya kain kafan dan permintaan pertanggungjawaban ketika amal-amal kita itu yang kita bawa ketika hidup di dunia. Itulah yang akan kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk itu kita mesti bersegera mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menyambut kehidupan yang hakiki, yaitu kehidupan di akhirat. Tentunya dengan cara berbuat yang terbaik menurut kacamata agama kita, melalui bidangnya masing-masing. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan yang sangat berharga ini ketika hidup di dunia. Karena bila dunia sudah kita tinggalkan, maka yang ada hanyalah perhitungan hisab amal-amal perbuatan yang telah kita lakukan selama di dunia ini. Hadirin jamaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dalam hidup ini acap kali kita dihadapkan pada hal-hal yang bisa membuat kita lupa diri. Maka setiap hari kita pun harus berusaha meningkatkan kewaspadaan diri kita masing-masing agar tidak sampai terjebak dalam lubang kehancuran, kehinaan. Ada beberapa hal yang dapat kita pegangi untuk tidak lupa, agar supaya kita mengingat terus, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka menyembah. Kalau ayat ini kita pegang, insya Allah selalu ingat bahwa kita ini diberikan tugas oleh Allah di dunia hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi kita mesti mengoreksi diri segala langkah kita demi pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kuasa, bukan untuk kepentingan selain Allah. Dan selanjutnya kita sadar bahwa hasil sebuah perbuatan yang kita lakukan sama dengan bentuk perbuatan itu sendiri, dan setiap manusia pasti akan menuai perbuatannya ketika hidup di dunia ini, dan akan diwujudkan oleh Allah di akhirat kelak. Di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, man amila sholihan fali nafsi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil abid. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang berbuat kejahatan, maka dosanya atas dirinya sendiri. Dan sekali-kali tidaklah Tuhan menganiaya hamba-hambanya. Dan yang selanjutnya, bahwa manusia tidak pernah tahu sampai kapan dia diberikan kesempatan hidup di dunia ini, karena kematian selalu datangnya tiba-tiba. Ketika kematian menjemput kepada kita, maka tidak ada yang bisa mengelak atau menghindar darinya. Dan kematian merupakan peristiwa yang pasti. Sekali lagi, kematian pasti menimpa kita dimanapun kita berada. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul innamal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turawna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Hadirin jamaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, dengan mengingat tiga hal di atas, insya Allah kita akan senantiasa terdorong untuk menjalani hidup kita ini sesuai dengan tujuan yang hakiki, yaitu untuk kebahagiaan di akhirat. Dan kita tidak akan mudah lupa diri atau terbawa arus duniawi meskipun lingkungan kita kurang mendukung. Tapi ingat bahwa dunia itu adalah sementara saja. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan
perlindungan oleh Allah, Amin. diberikan taufik dan hidayahnya, sehingga ditunjukkan ke jalan yang benar sampai kita di akhir hayat kita dan mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allah